Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmadani dengan NIM 2207221 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penempatan tulangan pada balok di software Revit, sama seperti pada video-video sebelumnya. Nah, lalu ada sebuah perbedaan yang biasanya kita lihat gitu pada video-video sebelumnya untuk menempatkan tulangan, baik itu rebar emang rebar sih. Nah, jadi ada placement plan yang pertama mungkin saya jelaskan. Jadi placement plan itu misalnya kan itu ada 3 opsi ya, ada current work plan, near cover, sama far cover reference. Nah, kalau current work plan itu biasanya penempatan tulangannya itu di tengah perempatan si cincin baloknya nih, misalnya contohnya kayak gini, di tengahnya kalau misalkan current work plan. Nah, yang kedua, buat near cover reference itu penempatannya di bagian depan, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan far cover reference sebenarnya di belakangnya, di bagian ujung belakang, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada placement orientation, yaitu sama ada 3 opsi, yaitu parallel to work plan, lalu parallel to cover, dan perpendicular to cover. Nah, bedanya kalau misalkan ini parallel to work plan itu sama kayak yang ini, current work plan, di bagian tengah si bagian cincinnya itu sama kayak bentuknya, maksudnya arahnya tuh kayak sama kayak yang di placement plan gitu, hadapnya ke sinian. Lalu yang kedua yaitu ada parallel to cover. Ini ada. Nah, parallel to cover ini tuh seperti ini, jadi memanjang. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus ngadepnya tuh ke samping sini, kalau bisa parallel to cover kayak gitu. Jadi kayak gini gede. Nah, kalau misalkan perpendicular to cover itu sama kayak manjang juga, cuma ngadepnya tuh ke atas ke bawah gitu loh. Kayak gini nih, horizontal. Kalau misalnya ini vertikal. Lalu buat selanjutnya mungkin saya akan mencoba membuat tulangan pada sebuah balok. Bisa lihat sini seperti ini gitu. Tetapi ada bagian tulangan tumpuan dan lapangan kayak gitu. Ini mungkin dari tampak sampingnya, ini 3D-nya mungkin akan buat jadi kayak gini. Terus perbedaannya itu lihat pada tulangannya. Nah, ini tuh untuk tulangan tumpuan. Nah, ini untuk tulangan lapangan. Bedanya di tulangan yang bagian sini aja. Gitu. Mungkin kita buka langsung ke Revit-nya aja. Kita buka new. Terus kita pakai template struktural juga sama. Kayak gitu. Oke. Setelah udah buka Revit ya, ke template struktural juga, kita tinggal buka structure, lalu kita buat balok beton dengan ukuran 400x800 ya. Terus kita buat misal panjangnya segini aja. Nah, ini kan udah ada ya teman-teman. Terus kita akan coba masukin kolom. Nah, kita buat kolom ini mungkin di sementara dulu ya bikin. Nah, itu kita bikin sesuai kebutuhan kita, yaitu 600x600 mm atau 6 meter. Nah, kita duplikat dulu, terus oke. Terus jangan lupa ganti dimensinya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kan udah ada tuh yang 600x600 nya udah ada. Nah, berarti tinggal kita masukin di bagian tengah sini aja, sama di bagian sini. Nah, terus kita coba lihat view bagian 3D nya apa karena jadi kurang lebih bentuknya kayak gini ya teman-teman. Ini masih kelihatan vertikalnya, kita matiin dulu aja yang bagian beam sama bagian kolom. Udah hilang kan teman-teman, jadi lebih enak ngeliatnya. Nah, jadi nanti tuh ini kan ada kedua kolom ya, sama ini tuh
udah ada balok. Nah, jadi nah itu tulangannya itu bakal ada dua, tumpuan sama lapangan. Nah, tumpuan itu biasanya ada di bagian ujung balok. Misalnya di sini, di ujung sini, ujung kanan dan kiri. Nah, berarti seperempat dari panjang balok itu. Jadi di sini seperempat, di sana seperempat. Jadi setengahin bagian lapangannya, sorry, bagian tengah nanti kayak gitu. Nah, terus kita coba buat section. Nah, ini udah kelihatannya tampak sampingnya. Nah, itu kalau misalkan tumpuan kan di bagian sini, bagian ujung dari sini kan seperempat dari panjang baloknya kan. Oleh karena itu kita coba cari tahu dulu panjang baloknya seberapa. Oke, coba lihat aja. Sorry. Sekitar 5.400 dibagi 4 berarti sebentar. 5.400 bagi 4 berarti 1.350. Nah, berarti tulangan tumpuannya itu harus berada di harus panjang 1.350 mili atau 1 meteran. Berarti kita bisa masukin detail lain, coba sepanjang misal 1.350. Nah ini kan udah ada ya. Tapi ini di sini. Coba di sini. Nah, 1.350. Malah tuh yang pindah. Nah, coba lagi 1.350. Ngapain coba? Ini udah panjangnya 1.350. Nah, berarti tulangan ini tuh harusnya berada di sini. Misal saya pindahkan ke sini. Ini udah sesuai. Ini lagi. Kita coba sini. Nah, move aja ke sini. Misal. Nah, kita coba ini dulu deh, tutupin dulu. Tadi ditahan lagi. Tadi sampai mana ya, sini ya. Nah, ini berarti tinggal misalkan kita mau maksimum spacing. Nah, pokoknya berarti tulangannya itu bakalan berada di sana. Ini kita tarik dulu. Sorry. Nah, ini harus di sini dan ini harusnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita hapus aja di belakang. Nah, ini tuh untuk bagian tumpuan sebelah sini. Tuh bakalan kayak gitu. Coba misalkan kita jadi maksimum spacing dengan jaraknya 100. Nah, itu berarti tulangan tumpuannya ada di sebelah sini kayak gitu. Oke. Lalu selanjutnya kita tinggal mirror aja nih tulangan yang tumpuannya biar bisa di sebelah sini. Kita blok dulu tulangannya. Kalau udah kita mirror aja deh. Tinggal cari ini tengahnya. Kok nggak ada, bro? Nah,
Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman tuh tulangannya kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat di 3D, nah di sini yang bagian hebat ya. Nah ini tulangannya berada, tinggal bagian yang lapangannya kayak gitu. Lalu selanjutnya untuk memasukkan tulangan lapangannya, kita coba kan ini tuh ini hapus ya. Nah ini tuh bentar. Coba dulu di sini udah sampai 1350. Nah kita tuh kan di sini mau ada tulangan lapangan kan, berarti yang ini tulangan yang sebelah sini dihapus aja, sama yang di sini juga tuh kayak gitu ya teman-teman. Terus sama yang sebelahnya lagi deh, kita tambahin dulu 1350 nya di sini ya. Nah berarti tinggal masukin tulangan si lapangannya, tinggal blok aja, terus kita copy ya. Coba di sini terus di sana. Nah udah gitu kita panjangin aja sampai sini. Nah ini satu. Nah ini belum ada tulangannya. Sorry mana. Nah kita checklist aja nih. Nah udah nih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, tulangan lapangan tuh sedikit lebih renggang ya dibandingkan tulangan tumpuannya. Nah, berarti kita bisa ganti masih spacing di sini, misal kita jadi 250 deh, 200 deh, biar nggak terlalu. Nah, jadi udah sesuaikan sama gambar yang ada di sini kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya karena kita udah coba masukin tulangan cincin, baik itu di tumpuan dan lapangan, kita coba masukin tulangan yang memanjangnya kayak gitu. Contoh misalnya kita coba kita rebar lagi, terus masukin yang paling atas ini yang 00, tapi di sini perlu to cover. Nah, oke. Nah kita coba maximum spacing. Nah berarti kita masukin yang tulangan yang ini dulu. Nah ini ya, sama yang bagian atas kita coba, berarti fix spacing, fix number aja, terus 3. Nah udah gitu kita klik dulu, terus kita coba pindahin ke bagian atas dan bawah, tapi sebelumnya mungkin kita ke bawah dulu aja. Nah kayak gitu ya teman-teman. Terus karena udah di sini, udah di pinggir ya, kita lihat gambar lagi. Gini tuh diameternya besar, kita coba karena di sini masih 13 ya, 25 deh. Kurang besar tuh. Masih 30. Enggak deh, cukup 25 aja. Nah udah gitu kita coba sesuaiin dulu sama udah mepet ini atau belum. Nah udah bener tadi ya. Nah belum ya. Oke, biasa. Jangan lupa kalau misalkan edit kayak gini harus di okein ya, jangan sampai enggak. Nah ini finish dulu, finish atau nggak di enter biar nggak usah ulang 2 kali.
Nah ini kan karena udah, kita coba kopiin di bagian atas ininya. Tuh kayak gitu ya. Kita copy aja lah teman-teman. Copy. Terus, nah, ada lagi. Apakah sudah sejajar? Nah, ini kan ada tulangan yang bagian atasnya, tulang utama. Kita coba lagi. Ya Allah. Nah, sesuaikan lagi ya bagian ini deh. Nah, ini udah sama berarti. Kalau misalnya udah pas, berarti tinggal langsung, jangan lupa finish. Nah, udah gitu tinggal kita masukin tulangan yang ininya. Gitu. Nah, kita bakal masukin yang ini nih, tulangan yang sebelah sini ya. Sama kayak cara sebelumnya, kita ribar. Terus masukin yang ini perpendicular. Coba sini aja. Terus kalau misalkan udah, kita coba. Nah, maksimum spacing banyak banget tapi. Kita text number aja deh 4. Nah, udah gitu kita coba edit constraint biar dipindahin ke bagian sini biar nempel. Nah, kalau udah gitu kita coba matiin dulu bagian sini. Tapi gimana? Kita dulu. Nah, karena udah kita blok lagi, terus kita coba matiin bagian sininya. Sorry, nempel terus nggak jadi. Nah, kita coba matiin dulu ya, which is nah ini udah tadi dimatiin. Caranya gimana tadi tuh kayak gini, pantesan saya nyari nggak ada jauhin tuh. Ini juga udah 13 sininya. Lalu kalau misalkan udah, kita coba copy aja, kita cari garis tengahnya. Lalu nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita edit constraint lagi, coba pepetin. Nah, ini kan udah nempel ya. Udah, berarti kalau misalkan udah kayak gitu sesuai ya sama yang gambar ini tuh kayak gitu kan. Nah, itu untuk tulangan tumpuannya. Kalau misalkan yang di sini section 2 atau yang bagian lapangannya gimana caranya, nah nanti saya coba jelaskan. Tapi lihat dulu nih di bagian 3D nya, kita coba realistik. Itu udah masuk ya teman-teman si tulangan ininya, tulangan ya pokoknya itulah, kelihatan tulangan ininya yang tadi udah dimasukin, yang panjang udah ada tuh yang ini tuh gitu ya. Nanti kita coba caranya gimana masukin tulangan ininya yang ada di lapangannya. Nah, bisa dilihat kan tadi sebelumnya udah dimasukin tulangan panjangnya ya tuh kayak gini. Nah, tapi masalahnya buat yang bagian section 2 ini atau tulangan tulangan lapangan itu nggak ada tulangan yang ini nih, yang tulangan tengahnya. Nah, gimana sih caranya misalkan mau kayak gitu? Berarti
harus eh, kita nah ini tuh berarti harus kita kopiin dulu, misal ke bawah ya, sini di mana aja bebas. Nah ini tuh nah yang bagian atas tuh kita coba hanya 2 fix numbernya. Nah udah jadi ini doang. Nah berarti tulangan yang buat nanti lapangannya kan nggak ada tengahnya doang tuh, berarti kita matiin dulu ininya kayak gitu. Terus kita edit constraint, kita samain dulu ini ngepetin ke sini. Nah udah ya. Nah jadi itu jadi jangan lupa finish, udah beda grup nih sini gitu. Nah kayak gitu. Kita coba hapus dulu yang mana ya, sini hapus lah. Kita coba dual view, ini aja lah, ini dulu aja. Nah kalau misalkan kita lihat di 3D, nah si tulangan yang saya blok ini itu kan cuma buat si tulangan lapangan aja, tumpuan aja. Nah berarti gimana caranya kita bisa ngakalin hal itu? Nah berarti tinggal ditarik aja ini teman-teman, bisa ditarik sesuai garis bantu yang telah dibuat di sini. Coba bentar kita klik dulu aja, terus move-nya bener dong, ini ke sini. Nah sama tapi kan ya. Nah udah. Nah berarti itu berarti udah sesuai sama yang dibutuhkan. Tuh tulangan yang lapangan ini. Bentar, kita coba lihat. Ini lihatnya. Nah, tuh. Jadi bisa lihat tuh itu cuma sampai situ doang. Nggak ke bawah ke bagian sananya. Kayak gitu teman-teman. Nah, karena tadi barusannya sampai sini aja. Tuh baru sampai sini berarti tinggal di copyin aja ke sana. Gimana caranya? Sorry, bukan copy, di mirror. Cari titik tengahnya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu berarti udah kayak gitu teman-teman. Tuh bagian tengah sini ya, bagian tulangan lapangannya mah nggak akan ada, cuma sampai situnya aja gitu. Nah karena udah masukin tulangannya, kita coba lihat lagi gambarnya. Tuh bagian ujung sini tuh bengkok ya ke bawah, tuh ini juga sama. Nah kita coba bengkokkan. Gimana caranya? Kita klik dulu blok yang itu, terus hook start coba apply. Nah udah ke bawah ya. Nah terus ini tuh yang masih yang dua, berarti yang hook STN nya sama apply. Nah itu udah sama-sama ke bawah ya, berarti tinggal yang bagian tengah, tulangan tengahnya ini. Karena ada 2 gitu berarti kita sangat apply. Nah udah ke bawah ya teman-teman. Terus ini juga sama, hook startnya kita ke bawahin. Bentar, belum di play. Nah jadi udah sesuai sama ketentuan yang ada di gambar ya, tuh kayak gitu. Nah oke. Nah lalu yang selanjutnya kita lihat lagi gambar, kan di sini ada 2 section ya.
buat yang di bagian tumpuan dan lapangan. Nah, kalau misalkan kita lihat video yang section 1 ini, nah itu tuh masih ada di bagian tumpuannya aja. Section. Oh, di sini mana ada? Oke. Terus di sini, mati kan? Dan nah ini tuh kita coba lihat di sini section 1 tuh yang tumpuan, section 2 yang lapangan. Nah, berarti coba kita geser aja. Jadi di sini, Bos. Move. Coba geserin. Segini ya. Kan udah satu ya. Kita coba buat satu lagi. Coba di tengah. Kita arahnya samain kali ya. Nah, tapi ini lebih kecil. Nah, berarti kan kita udah punya 2 section ya. Tuh. Ini buat yang tumpuan tulangan. Oh, masih kurang mepet ya. Bentar. Kita coba ini dulu. Oh, sorry. Nah, pertanyaan aja tadi. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman tuh section 1 buat yang tulangan tumpuan. Nah, ini buat yang lapangan. Nah, karena udah selesai semua, kita coba biar kelihatan lebih menarik gitu ya. Anjir, ini mati lagi. Kita coba matiin dulu siapannya. Udah mengganggu. Matikan dulu saja. Terus kita blok, terus filter hanya ribarnya aja. Sama kayak video sebelumnya lah. Kita coba lihat di sini. Exhibited state view as solid. Nah, tuh kelihatan kan? Kita coba realistik biar bagus. Tapi kita coba matiin dulu nah frame-nya aja, struktural kolomnya aja. Sama ini dong. Salah saya. Sabar. Dari bagian matiin kita oke. Nah, lalu kita view transparansinya kita coba rendahkan. Wait, lupa. Ya udah, pokoknya gitu ya teman-teman. Udah terlihat itu tulangannya sudah sesuai seperti gambar yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.